Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guris di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Kalau kalian membuka buku LKS kalian, pelajaran pecahan ini ada di halaman 22. Di situ sangat jelas sekali penjelasannya apa itu pecahan dan pengertiannya. Di sini Bapak hanya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja atau hal-hal umum tentang pecahan. Nah, pecahan itu artinya adalah sebagian dari yang utuh. Nah, apa itu pecahan? Sebelum kita masuk ke dalam pengertian pecahan dan cara membacanya, kalian bisa perhatikan di buku kalian itu sudah ada penjelasan pecahan menggunakan kue. Di sini Bapak akan jelaskan lagi. Nah, misalkan Bapak punya sepotong kue berbentuk lingkaran seperti ini. Lalu kue ini akan Bapak potong menggunakan pisau lalu Bapak belah seperti ini. Nah, sekarang kue yang ada satu buah tadi sudah Bapak potong lalu Bapak belah mengikuti garis seperti ini. Maka kita akan mendapatkan ada 1, ada 2, 3, dan 4 potong kue. Awalnya 1, lalu Bapak potong, sekarang menjadi 4. Nah, pertanyaannya, jika kue ini Bapak kasih ke masing-masing orang, misalnya kue ini ke anak pertama, ini ke anak kedua, ini ketiga, lalu ini keempat, maka satu anak itu akan mendapatkan berapa kue? Mungkin kalian akan bertanya, 1 kue. Bukan, karena pada dasarnya 1 kue itu adalah keseluruhan ini yang disebut 1 kue. Jika 1 potong seperti ini, maka itu bukan disebut 1 lagi. Lalu kita sebut apa? Cara menyebutnya, kita harus mengetahui dulu kuenya berapa potong. Awalnya, ini semua adalah 1 buah kue. Lalu dipotong menjadi 4, maka 1 bagian ini, cara membacanya atau cara menghitungnya adalah perhatikan berapa potong jumlah kuenya. Jumlah potongan kuenya ada 4 buah. Artinya, jika kita ambil 1 potong kue ini, maka nilai 1 potong ini tadi bukan 1 lagi, tapi 1 bagian dari 4 bagian. Atau cara membacanya, 1 per 4. Jadi cara membacanya adalah 1 bagian kue ini 1 per 4 atau 1 dari 4. Nah, itu penjelasan sederhananya. Lalu bagaimana cara menulisnya secara matematika? Cara menulisnya secara matematika cukup sederhana. Jumlah potongan kue ini harus dibikin seperti ini. Buat sebuah garis. Nah, lalu di atasnya ini adalah potongan kuenya. Dan di bawah ini adalah jumlah bagiannya. Karena di sini jumlah bagian kuenya ada 1, 2, 3, 4. Maka di bawah garis ini harus ditulis 4. Karena yang diminta adalah 1 bagian, berarti cukup tulis 1. Maka ini, 1 bagian ini dibaca 1 per 4. Garis ini dibaca per. Bapak ulangi, 1 bagian kue ini nilainya adalah 1 per 4. 1 karena dia adalah 1 bagian. 4 ini karena dia berasal dari 4 buah bagian. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu misalkan kita buat lagi kuenya, kita potong seperti ini. Nah, tadi kuenya kita potong menjadi 4 bagian. Sekarang ada 3 bagian saja. Misalkan Bapak ingin mengambil 1 potong di sini. Berapakah besar nilainya? Sama seperti tadi. Berarti berapa buah yang diambil atau yang ditandai ada 1. Lalu dibikin garis atau per. Berapa bagian total semuanya? Total bagian semuanya ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka 1 bagian ini nilainya adalah 1 per 3. 1 dari yang diambil atau yang diarsir
3 merupakan jumlah atau total semua hasil potongan kuenya. Nah, itu jika yang diambil adalah 1. Bagaimana misalnya Bapak mengambil, langsung Bapak ambil 2. Jadi Bapak ambil ini, lalu dan ini. Nah, cara mengerjakannya juga sama. Karena yang Bapak ambil adalah 2, maka di atas ditulis 2 per berapa bagian semuanya? Ada 3. Berarti jika Bapak mengambil 2 ini, nilai 2 potong ini adalah 2 per 3. Nah, sederhananya seperti itu. Lalu bagaimana lagi contoh lainnya? Contoh lainnya cukup banyak. Misalkan kita buat sebuah gambar persegi seperti ini kuenya. Lalu setiap bagian ini Bapak potong menjadi seperti ini. Nah, Bapak potong-potong sehingga kita mendapatkan beberapa potong kue. Di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong kue. Misalkan dari 8 ini Bapak ambil 3 buah. Bapak ambil yang ini. Pertanyaannya, nilai 3 buah ini, berapakah nilai 3 buah ini? Nah, secara sederhana 3 buah ini bisa ditulis seperti tadi. Tulis 3 dulu di atasnya, lalu per berapa jumlah semua bagiannya. Semua bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti nilainya adalah 3 per 8. Nah, itu adalah contohnya nilai-nilai dari pecahan. Jadi jangan menyebut satu bagian ini nilainya 1, karena ini bukan 1 lagi. Karena jika 1 itu yang dinamakan 1 itu adalah keseluruhannya adalah 1 kue. Jika sudah dipotong-potong seperti ini, maka setiap bagian seperti ini nilainya 1 per 8. Ini juga 1 per 8. Jadi bukan 1 lagi. Tidak sama dengan 1. Setiap potongan kecil ini nilainya adalah 1 per 8. Nah, begitulah penjelasan sederhananya. Nah, sekarang kita bekerja sebaliknya. Misalkan di sini Andi ingin mengambil 4 per 8 kue. Nah, berapa banyak 4 per 8 kue itu? Karena di sini sudah 8 potong dan di sini juga ada 8 potong, maka kita tinggal lihat di atasnya. Di atasnya adalah angka 4, berarti kita tinggal ambil angka 4 dari gambar ini. Nah, di mana saja ada angka 4-nya, kalian bisa arsir sebanyak 4 buah bagian. Jadi 4 per 8 jika diambil dari kue ini, maka itu ada sebanyak ini. 1, 2, 3, 4. Jadi inilah kue yang harus diambil jika orang ingin mendapatkan 4 per 8 kue. Jadi Papa harap dengan menonton video ini dan membaca pelajaran dan membaca buku LKS kalian bisa mengerti cara membaca pecahan, lalu bagaimana cara menentukan pecahannya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian bisa mengerjakan halaman 24. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 24. Halaman 24 itu di bagian atas. Kerjakan halaman 24 bagian tugas kompetensi individu dari nomor 1 sampai 5. Silahkan kerjakan di buku kalian masing-masing, difotokan lalu dikirim ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, Bapak harap kalian bisa belajar dengan baik. Jangan malas belajar. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.